Perkenalkan, nama saya Aldoni Putralianto, NIM saya 1924 1893. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Naomi Epipania, NIM saya 4425 1681. Perkenalkan, nama saya Reastina Singgaho. NIM saya 44250789. Perkenalkan nama saya Klaus Kaisar, NIM saya 1924 1320. Perkenalkan, aku Nomi Mutiara, NIM aku 44250923. Perkenalkan, nama saya Dermawan dan saya 192204. Perkenal, eh, Perkenalkan, nama saya Iskia Kevin Joshua, NIM 1924 1928. yang pertama, apa pemahaman saya mengenai Trinitas? Kalau menurut saya itu Trinitas itu menjelaskan ada hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu ada tiga kepribadian Allah, yang dimana dari tiga kepribadian itu hanya satu, nggak ada yang namanya dari ketiga yang namanya yang tadi, yang tiga kepribadian, yaitu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu tidak dipisahkan. Menurut saya itu tidak dipisahkan, melainkan itu sama-sama satu Allah saja. Itu kekal. Kemudian yang kedua itu, menurut saya Trinitas adalah doktrin fundamental Kristiani yang menyatakan satu Allah yang esa di dalam tiga kepribadian yang berbeda. Yaitu ada tadi Bapa, Putra, Putra itu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan kemudian selanjutnya itu seberapa perlu kita menjelaskan Trinitas kepada orang lain. Menurut saya itu sangat perlu sekali karena kita seringkali sebagai Kristen itu ibaratnya itu dituduh menyembah tiga Tuhan, padahal itu salah. Bukan ada tiga Tuhan, tapi hanya ada satu Allah saja. Cuman itu disebut dengan tiga kepribadian. Eh, Kemudian yang selanjutnya itu eh, Trinitas juga perlu menegaskan bahwa iman Kristiani adalah monoteisme, yaitu cuman artinya yaitu percaya pada satu Allah. Nah, oke, saya selanjutnya saya akan mengajak kita akan membaca di eh, Alkitab itu sesuai dengan pesan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, di situ kita diajak untuk selalu siap memberi pertanggungjawaban iman dengan lembah lembut kepada orang lain. Mungkin itu saja menurut saya tentang pemahaman Trinitas. Selanjutnya,
Kalau menurut opini saya, memahami Trinitas itu harus dimulai dengan melihat bagaimana Tuhan menyeimbangkan dua sifat utuhnya, yaitu Maha Adil dan Maha Kasih. Ini adalah titik awal yang sangat penting. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Adil, artinya setiap pelanggaran atau dosa manusia harus ada konsekuensi hukumannya. Tapi di sisi lain, Tuhan juga Maha Kasih, yang artinya Dia tidak ingin ciptaannya binasa begitu saja. Disinilah Trinitas bekerja sebagai satu kesatuan solusi. Allah Bapa bertindak dalam keadilannya, sementara Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia karena kasihnya untuk memikul hukuman menggantikan kita. Eh, Lalu jangan lupakan peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita sekarang untuk meyakinkan kita bahwa kasih dan keadilan itu benar-benar nyata. Kalau kita merujuk pada teolog seperti Santo Agustinus, dia menjelaskan ini lewat analogi jiwa manusia yang terdiri dari ingatan, pemahaman, dan kasih. Meskipun ketiganya berbeda fungsi, mereka tetap satu jiwa yang sama. Jadi opini saya adalah Trinitas bukan soal jumlah Tuhan, melainkan kerjasama. Sempurna satu Tuhan yang sama dalam berbagai peran demi menyelamatkan kita. Mengenai seberapa perlu menjelaskan ini kepada teman yang tidak seiman, bagi saya itu sangat krusial. Tujuannya bukan untuk menang-menangan dalam debat, tapi untuk meluruskan pandangan mereka bahwa kita bukan penyembah banyak Tuhan. Kita ingin membagikan betapa indahnya konsep Tuhan yang rela berbagi peran dan bahkan rela menderita demi mendamaikan keadilan dan kasih itu sendiri. Sekian dari saya. Menurut saya, arti Trinitas itu dalam kehidupan Kristen, yaitu bagaimana orang Kristen memahami, mengenal, dan mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama itu Allah Bapa, sumber kasih dan pencipta, yaitu pencipta dunia dan manusia, pemeliharaan kehidupan, dan sumber kasih dalam dan perlindungan. Dalam kehidupan Kristen, umat percaya belajar kepada pemeliharaan Allah, bersyukur, dan hidup sebagai anak-anak Allah. Yang kedua itu Anak Allah atau Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Dan yang ketiga, Roh Kudus, penolong dan penghibur orang-orang percaya. Ketiganya bukan tiga Tuhan, tetapi satu hakikat ilahi. Sekian dari saya. Kalau menurut pendapat saya dan pemahaman saya, untuk konsep Trinitas ini tentunya dalam memahaminya juga kita perlu yang namanya iman. Karena apabila kita tidak punya iman, kita akan sulit untuk memahami konsep Trinitas itu sendiri, yang dimana Trinitas ini bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan yang memiliki tiga kepribadian, yang dimana ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Meskipun memiliki tiga pribadi ini, pada hakikatnya Trinitas tetap satu, atau tidak lebih dari satu atau dua atau lebih. Jadi sangat penting jika kita menjelaskan konsep Trinitas ini kepada teman kita yang berbeda iman, seperti yang sudah dikatakan oleh yang lainnya juga. Karena bukan untuk kita menang debat atau semacamnya, tapi untuk meluruskan atau bahasa sekarang mengklarifikasi bahwa Tuhan orang Kristen itu pada dasarnya cuma satu dan bukan tiga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Oke, menurut saya Trinitas itu
adalah konsep penting dalam kekristenan yang berusaha menjelaskan bahwa Allah itu satu. Allah itu Esa. Namun, dia memiliki 3 kepribadian, yaitu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tiganya juga memiliki peran yang berbeda. Kalau Bapa itu untuk sebagai sumber perencanaan keselamatan, dan Allah Anak untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus, dan Roh Kudus itu untuk menghibur, membimbing, dan juga menguduskan. Dan perlu nggak sih kita menjelaskan Trinitas kepada orang lain? Menurut saya sih penting, karena supaya orang lain itu bisa mengerti dan lebih dalam lagi mengetahui tentang Tuhan, dan tapi harus dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Trinitas di saat saya CD, dan itu cukup sulit untuk dimengerti. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri mungkin sama seperti teman-teman yang lain, Trinitas itu sebenarnya adalah 3 kepribadian, yang pasti ada Allah, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kayak badan kita ada rohnya, terus ada tubuhnya, dan ada pikirannya gitu. Dan juga mungkin konsep ini bisa diturunkan karena Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Allah itu kasih, dan dia ingin membuktikan dengan cara ya dia juga bisa menjadi manusia, di mana dia bisa lapar ketika dia menjadi manusia, dia bisa juga haus gitu. Dan ya, untuk mewujudkan itu dia harus menjadi seorang putra, yaitu Yesus itu sendiri. Dan Roh Kudus itu juga adalah salah satu kepribadiannya yang bukti kasihnya gitu. Karena kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, mungkin kita manusia juga tidak ada yang bisa menyerupai dia, berusaha menyerupai dia sebenarnya. Dan kenapa itu penting untuk dijelaskan? Seperti yang teman-teman bilang bahwa banyak sekali orang yang mungkin salah paham tentang apa itu Trinitas, karena pada dasarnya ya Allah tetap satu, cuma memiliki 3 kepribadian. Pentingnya mungkin biar teman-teman yang lain juga paham sih konsepnya gimana, terutama yang beda keyakinan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau menurut saya, pemahaman mengenai Trinitas itu adalah 3 pribadi tapi satu Allah. Trinitas bukan berarti umat Kristen menyembah 3 Tuhan atau triteisme, melainkan satu Tuhan yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu yang pertama Bapa Sang Pencipta dan sumber segala sesuatu, Anak sebagai Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia dan Sang Penyelamat, Roh Kudus, penolong yang tinggal di dalam hati umat dan membimbing gereja. Setiap pribadi adalah Allah sepenuhnya, namun Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Mungkin sekian dari saya dapat saya sampaikan. Terima kasih.